Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Melia Putri Alamanda dengan NIM 2019 310036. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Anan Randi Putri dengan NIM 2019 310079. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Rian Nuruda dengan NIM 2019 3189. Yang pertama adalah definisi deposito. Deposito merupakan simpanan masyarakat atau pihak ketiga yang penarikannya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan. Nah, penarikan deposito hanya boleh dilakukan pada saat tertentu menurut jatuh temponya. Jatuh tempo deposito pada umumnya terdiri dari 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, 18 bulan, dan 24 bulan. Selanjutnya adalah jenis deposito. Deposito dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah deposito jangka pendek dan yang kedua adalah deposito jangka panjang. Deposito jangka pendek yaitu deposito yang berjatuh tempo kurang dari 1 tahun sejak tanggal pelaporan. Sedangkan untuk deposito jangka panjang merupakan deposito yang jatuh temponya lebih dari 1 tahun sejak tanggal pelaporan. Di slide berikutnya ada deposito berjangka. Deposito berjangka merupakan deposito yang diterbitkan menurut jangka waktu yang tertentu. Jangka waktu deposito biasanya bervariasi, mulai dari 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, 18 bulan, sampai dengan 24 bulan. Deposito berjangka diterbitkan atas nama baik perorangan maupun lembaga. Yang artinya, di dalam bilet deposito itu tercantum nama seorang atau lembaga. Lalu, kepada setiap deposan diberikan bunga yang besarnya sesuai dengan berlakunya bunga pada saat deposito berjangka dibuka. Dan pencairan deposito tersebut dapat dilakukan setiap bulan atau setelah jatuh tempo. Lalu berikutnya ada sistem deposito berjangka. Di sini sistem deposito ada dua. Yang pertama, deposito automatic rollover. Sistem ini di mana deposito yang berlaku terus secara otomatis walaupun jangka waktu yang telah ditetapkan itu sudah habis. Misalnya, suatu deposito berjangka 1 bulan dengan jatuh tempo pada tanggal 8 Oktober. Jika pada tanggal 8 Oktober tersebut tidak ditarik oleh deposan, maka pihak bank secara otomatis akan memperpanjang deposito tersebut untuk sebulan berikutnya dengan tingkat bunga yang berlaku pada saat perpanjangan. Dan yang kedua ada deposito non-automatic rollover. Deposito berjangka yang tidak diperpanjang oleh bank jika deposito tersebut telah jatuh tempo, tapi belum dicairkan oleh pemiliknya, yang walaupun deposito tetap berada di bank deposan tidak mendapatkan bunga. Kemudian ada sertifikat deposito. Deposito yang dapat diterbitkan atas unjuk dalam bentuk sertifikat yang dapat dipindahtangankan ketika diperjualbelikan. Perbedaan yang lain dengan deposito berjangka adalah bahwa bunga deposito diperhitungkan dan dibayarkan di muka. Dengan demikian, deposan untuk sertifikat deposito pada saat membuka deposito tersebut hanya membayar sebesar nilai tunai. Sertifikat deposito yang ditambah sejumlah pajak bunga yang diperhitungkan di muka. Walaupun demikian, pencatatan sertifikat deposito tetap sebesar nilai nominalnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan yaitu deposito on call. Merupakan deposito yang berjangka waktu minimal 7 hari dan paling lama kurang dari 1 bulan. Diterbitkan atas nama dan biasanya dalam jumlah yang besar, misalnya 50 juta rupiah, tergantung bank yang bersangkutan. Pencairan bunga dilakukan pada saat pencairan deposit on call dan sebelum deposit on call dicairkan terlebih dahulu 3 hari sebelum nasabah sudah memberitahukan bank penerbit. Besar bunganya biasanya dihitung per bulan dan biasanya untuk menentukan bunga dilakukan negosiasi antara nasabah dengan pihak bank. Manfaat dan risiko deposit on call yaitu
Yang pertama, manfaatnya sebagai fasilitas untuk investasi yang relatif aman karena dijamin oleh lembaga pinjaman simpanan, yaitu LPS, sebagai fasilitas untuk menjaga kestabilan keuangan nasabah. Untuk resiko sendiri, yang pertama yaitu risiko pasar. Risiko karena adanya fluktuasi suku bunga pasar. Yang kedua, risiko operasional. Tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan proses sistem, atau masalah eksternal. Materi selanjutnya yaitu bunga deposito. Merupakan imbalan dari pihak bank yang diberikan kepada nasabah atas simpanan pada bank tersebut, yang terikat oleh jangka waktu yang deposito. Dalam perkembangannya, beberapa bank memperhitungkan bunga harian untuk deposito. Artinya, berapapun harian deposito mengendap akan diberikan bunga sebagaimana tabungan. Hanya saja, tetap terikat jangka waktu deposito. Perhitungan bunga yang lazim minimal mengendap 1 bulan. Bank akan memberikan bunga setelah deposito minimal mengendap 1 bulan. Baik, di sini saya akan menjelaskan penutupan deposito. Proses penarikan dana deposito termasuk bunga deposito oleh nasabah yang telah jatuh tempo. Pada proses penutupan deposito ini, nasabah tidak memperpanjang penyimpanannya dananya atau rollover. Deposito automatic rollover ialah nasabah bersangkutan menyimpan kembali dana deposito yang telah jatuh tempo tersebut untuk periode penyimpanan berikutnya. Proses penarikan nasabah yang jatuh tempo bisa dilakukan oleh pembayaran tunai, pemindahan buku ke rekening tabungan atau ke giro di bank tersebut atau pemindahan bukuan antar bank. Proses penutupan atau pencairan deposito yang jatuh tempo juga berbeda-beda pada setiap bank, tergantung dari sistem yang berlaku pada bank tersebut.